Nah, ada pertanyaan lagi dari mahasiswa teologi yang ada di Jember ya, STT Duta Panisal. Menanyakan demikian, apakah ketika malaikat itu memberontak, malaikat itu juga berdosa? Karena memang betul tidak ada di dalam Alkitab mengatakan iblis itu berdosa. Ya, iblis itu berdosa, tidak ada, tidak ada. Tapi kalau manusia memberontak terhadap Allah, Alkitab langsung katakan berdosa. Nah, apakah ketika malaikat jatuh ke dalam dosa itu dia berdosa? Wah, itu nenek moyangnya berdosa itu. Ya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena begini, perbedaan manusia dengan malaikat kalau jatuh dalam dosa. Kalau manusia jatuh dalam dosa, itu sudah berada dalam keberdosaan. Jadi memang kondisinya berdosa dan pasti terus jatuh di dalam dosa. Walaupun nanti dia bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, ya, jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, jadi apa namanya? Tetapi malaikat ini kita perhatikan, dia diciptakan sebagai makhluk roh yang suci, kudus. Tetapi dia juga punya apa namanya? Kehendak bebas, free will. Malaikat juga punya kehendak bebas. Karena itu malaikat memiliki hak untuk memutuskan mereka mau jadi seperti apa. Mau mengikuti godaan Lucifer, maka mereka jatuh, memberontak. Nah, malaikat yang memberontak tadi itu dihukum oleh Allah. Nah, hukumannya adalah dibuang dari surga. Terbuang dari surga. Jauh dari kehadiran Allah yang maha mulia. Nah, malaikat yang dihukum ini, dia sudah berubah status. Bukan lagi menjadi makhluk-makhluk pesuruh Allah, atau makhluk-makhluk yang berada di surga, tetapi mereka sudah menjadi iblis. Jadi iblis ini adalah status. Setan ini adalah status. Bukan makhluk lain. Misalnya saja ketika malaikat ini memberontak, begitu langsung dia jadi hitam. Kita berpikir malaikat putih gitu ya. Karena kudus bersinar putih gitu ya. Lalu dia memberontak, terus dia tiba-tiba jadi hitam keijo-ijoan. Lalu muncul tanduk, lalu ada buntutnya panjang seperti anak panah gitu. Lalu mukanya mengerikan dan menyeramkan, matanya merah, punya gigi taring tajam. Nah, itu kan itu penggambaran setan yang dilakukan oleh Hollywood film. Tetapi ketika malaikat itu betul-betul sudah jatuh dan statusnya menjadi setan, dia secara fisik dalam rohnya itu tetap malaikat yang sama. Tidak ada perubahan. Cuman dia sekarang menjadi jahat. Jadi iblis itu artinya makhluk yang jahat yang tidak akan pernah berbuat baik lagi. Itu namanya setan. Tetapi keadaannya masih seperti malaikat yang diciptakan Tuhan pertama kali. Gitu. Lah Pak, sekarang kok ada gondoruo, ada kuntilanak, ada tuyul. Lah itu kan penggambaran manusia. Ya kalau manusia menggambarkan iblis setan itu seperti tuyul, gondoruo, ya suster ngesot, ya itu manusia yang mengatakan itu, tetapi faktanya mereka tetap malaikat, tetapi yang sudah berubah status menjadi setan atau iblis. Begitu. Dan mereka jauh lebih berdosa karena mereka menyangkali kesucian yang sudah diberikan oleh Allah. Manusia berdosa karena memang dia dilahirkan berdosa.
Tetapi mereka tidak pernah dilahirkan berdosa. Mereka diciptakan suci, tetapi atas kehendaknya sendiri mau menjadi jahat. Dan itu dosa yang luar biasa. Dan perhatikan, melalui keadaan eksistensi iblis seperti itu, maka tidak akan pernah iblis mau bertobat. Jadi jangan pernah berpikir ada jin yang bertobat, ada setan yang bertobat. Itu keliru besar. Karena memang hakikatnya, eksistensinya sudah jahat dan tidak mau baik lagi, tidak mau bertobat lagi. Makanya ketika malaikat-malaikat yang tadinya suci tadi memberontak dan menjadi setan atau iblis, maka pada saat yang sama mereka dibuang, dan pada saat yang sama Tuhan sudah menyediakan satu tempat untuk menghukum mereka. Itulah yang disebut dengan neraka. Jadi perhatikan bahwa neraka tidak pertama-tama diciptakan untuk manusia. Neraka tidak pernah dikonsepkan untuk menghukum manusia. Neraka diciptakan oleh Allah sebagai tempat penghukuman malaikat yang memberontak. Tetapi karena manusia kemudian mengikuti jalannya setan, sekalian dihukumnya di neraka. Tetapi mula-mulanya Allah tidak pernah mengkonsepkan neraka sebagai tempat penghukuman manusia. Itu berarti bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan mencintai manusia,